Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 76 yang kemarin terakhir kita bacakan. Allah menggambarkan keadaan orang-orang kafir yang dipaksa dan diharuskan masuk neraka jahanam. Neraka jahanam ini adalah tempat kembali terburuk. Neraka jahanam ini adalah tempat untuk orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah disebut sebagai mutakabbir. Mutakabbir itu orang yang sombong. Sombong itu menolak kebenaran. Sombong, sekali lagi saya sampaikan, sombong itu bukan jalannya orang, belagu bukan. Sombong itu bukan orang yang kalau ngomong atau lewat ya petantang-petantang, bukan itu sombong ini maksud. Sombong itu sikap hati. Sikap hati menolak kebenaran, menolak yang hak, yang benar atau yang hakikatnya itu adalah yang sesungguhnya, itu namanya sombong. Orang-orang kafir disebut sebagai mutakabbirin karena menolak kebenaran yang sesungguhnya. Bahwasannya hanya ada satu Tuhan, mereka tolak. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu ada banyak. Bahwasannya ada hari kebangkitan, mereka tolak. Bahwasannya mati, ya udah, setelah itu tidak akan ada kebangkitan lagi. Ini yang disebut dengan kesombongan. Sama seperti orang yang sombong gara-gara dia sentimen sama orang yang menyampaikan, maka karpet ini dia sebut warnanya merah. Kenapa? Ogah saya kalau suruh ngikutin Mas Min mah. Pokoknya kalau dia ngomong walaupun ini sebenarnya hijau tapi saya bilang tetap merah, itu namanya sombong, menolak kebenaran. Nah, orang-orang kafir ini Allah ancam dengan neraka jahanam di ayat 76. Berikut ini Allah janjikan juga kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada pengikutnya yakni orang-orang mukmin. Allah janjikan akan Allah berikan kemenangan dan juga akan Allah buktikan bahwasannya orang-orang kafir itu akan menerima ancaman-ancaman Allah. Maka di ayat 77 yang akan kita baca, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, fasbir inna wa'dallahi haqqah fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Fasbir, maka sabarlah engkau Muhammad, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah bi'adabihim, untuk menyiksa orang-orang kafir itu hakun, benar.
fa imma nuriyannaka, maka jika kami memperlihatkan kepada engkau, fihi in asyartiyatu mudghamatun, ini asalnya in sama ma, wa ma zaidatun, dan ma ini adalah ma tambahan, ma zaidah tuakidu makna syarti, yang memperkuat makna syarat awal al-fi'li, dalam awal fi'il atau awal pekerjaannya. Wan nunu tuakidu akhirahu, wan nunu dan nun tuakidu akhirahu, memperkuat akhir dari fi'il. Dan jika kami menunjukkan kepada engkau Muhammad ba'dal ladhi, sebagian ancaman, na'iduhum, yang kami ancam orang-orang kafir, bihi dengan ancaman itu, minal adabi, yakni siksaan, fi hayatika, pada masa hidupmu, wa jawab syarti, dan jawab syarat itu mahdhufun, dibuang, ay fadaka, maka itu pasti terjadi. Au natawaffayannaka, atau aku wafatkan engkau wahai Muhammad, qabla ta'dzibihim, sebelum menyiksa orang-orang kafir, fa ilaina yurja'un, maka hanya kepada kamilah yurja'una, mereka dikembalikan. Fanu'adzibuhum, maka kami akan siksa orang-orang kafir, asyaddal adabi, dengan siksa yang sangat berat. Fal jawabul madhkur, maka jawab yang disebutkan lil ma'tufi faqat, hanya untuk ma'tuf saja. Jawab yang ada fa di sini, fa ilaina, ini adalah jawab untuk au natawaffayanna. Yang pertama di sini secara umum bisa kita maknai atau bisa kita pahami, Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan untuk bersabar, fasbir, Allah perintahkan untuk sabar. Kesabaran ini sudah merupakan kendaraannya para nabi, Bapak. Kendaraannya orang-orang soleh itu adalah sabar. Nah, sabar ini nggak ada batasnya sebenarnya. Batasnya sabar itu datangnya pertolongan Allah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, itu berarti sabar kita sudah selesai. Maksudnya dibatasi hanya dengan pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah belum datang, ya jangan dibatas-batasi sabar. Jadi jangan bilang sabar saya ada batasnya, jangan. Ya waktu belum ada perubahan atau belum Allah kirim bantuannya kepada kita, maka kita harus sabar. Nah, begitu bantuan itu datang, maka boleh di situ kita berlapang dada, artinya Allah menolong kita, dan disitulah batas kesabaran kita. Bisa dikatakan bahwa kesabaran ini batasnya hanya saat Allah memberikan pertolongan. Kalau memang Allah belum memberikan pertolongan, maka jangan dibatas-batasi, sabar dengan batasnya kita sendiri. Nah, kemudian kata-kata selanjutnya, sabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah untuk menyiksa orang-orang kafir itu hak. Setelah disebutkan perintah untuk bersabar, Allah kemudian menyebutkan kata-kata sesungguhnya. Artinya kalau engkau bersabar wahai Muhammad, kalau kalian orang-orang Islam bersabar, maka percayalah sungguh janji Allah untuk mengalahkan orang-orang kafir itu pasti akan Allah laksanakan. Inna di sini penguat atau huruf taukid, saudara. Huruf taukid untuk menguatkan bahwasannya sabar itu tidak ada sia-sia. Sabar pasti akan membuahkan hasil. Karenanya dikukuhkan atau dikuatkan dengan inna. Sabar bang, pasti benar, sungguh ntar saya bayar utang abang, misalnya begitu. Itu berarti menunjukkan bahwa sabarnya abang gak bakal sia-sia, pasti nanti akan terwujud. Demikian juga ini, sabarlah engkau orang-orang Islam, sabarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah untuk menyiksa orang-orang kafir itu hak atau benar, pasti akan Allah wujudkan, akan Allah realisasikan. Nah, hadirin sekalian, di sini ada dua kemungkinan. Fa imma nuriyannaka, ada kalanya kata Allah, ada kalanya aku tunjukkan engkau di dunia ini, aku tunjukkan siksaan orang-orang kafir, siksaan Allah kepada orang-orang kafir, siksaanku kepada orang-orang kafir. Ini ada kalanya aku tunjukkan di dunia ini. Kemungkinan yang kedua, tidak aku tunjukkan di dunia ini, tapi nanti sampai engkau wafat belum juga terwujud, tapi percayalah nanti akan kami siksa dengan siksa yang lebih berat, yaitu di akhirat. Kemungkinan yang pertama, saudara, kemungkinan yang pertama, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum. Ini juga lagi-lagi Allah menggunakan huruf, redaksinya menggunakan huruf in. In ini fa imma
In di sini adalah huruf taukid lagi dari takhfif atau dari inna. Sesungguhnya maknya ma zaidah. Jadi sudah Allah tambahkan dua huruf penguat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin sungguh-sungguh, sungguh benar-benar, udah sungguh benar-benar lagi, sungguh benar-benar aku mencintaimu. Kalau dulu waktu zaman rayu kan begitu ya, sungguh benar aku menggantungkan nasibku kepadamu. Sungguh, udah pakai sungguh, pakai benar lagi. Ini juga imma nurian, in ama ma. Ini sudah dia menunjukkan dua taukid. Ditambah lagi ada nurian naka, ada nun taukid lagi. Jadi ini sudah betul-betul penguatan. Sungguh benar-benar kami pasti, pakai pasti juga lagi. Sungguh benar-benar pasti kami akan tunjukkan kepada engkau bagaimana kami menyiksa orang-orang kafir. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama, Allah akan menyiksa orang-orang kafir. Jika seperti itu, maka engkau akan lihat. Fa'in ma, maaf di sini innya bukan maaf di sini innya bukan in mukhaffafah minal inna min inna, tapi in syarat. Jika, jadi jika sungguh aku pertunjukkan pada engkau bagaimana aku menyiksa mereka, maka engkau akan melihat dengan nyata kejadian itu. Kemungkinan pertama. Alhasil Allah mungkin pertama akan Allah siksa di dunia ini orang-orang kafir, sama seperti ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad akan menyaksikan itu, akan menyaksikan bagaimana orang-orang kafir itu Allah siksa. Sebagian ulama tafsir menganggap bahwa di antara siksa atau azab yang Allah turunkan kepada orang-orang kafir musyrik Quraisy dalam hal ini surah adalah surah Makkiyah, ayatnya ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah. Sebagian mufassir ini menerangkan yang dimaksud Allah bisa saja menyiksa orang-orang kafir di dunia ini adalah dengan cara perang, yaitu perang Badar. Di perang Badar itu saudara 1000 lawan 313, tapi menang. 1000 lawan 313, 1000 orang-orang kafir, 313 orang-orang Islam, menang itu. Dan orang Islam yang meninggal cuma 7 orang. Orang-orang kafir yang meninggal 75 orang dari 1075, tapi sisanya kabur semuanya. Jadi di perang Badar itu orang-orang kafir ini melihat hal-hal yang janggal. Hal-hal yang janggal. Ada semacam pasukan yang banyak dan turun, padahal catatannya cuma 313. Dalam perang Badar ini saudara, orang-orang kafir waktu belum campur, waktu belum pertempuran belum campur semuanya, orang-orang kafir melihat kecil, dikit ini, dikit. Sama orang-orang Islam juga Allah berikan penglihatan dikit ini, dikit. Orang Islam melihat bahwa orang-orang kafir yang 1000 kelihatan dikit. Begitu juga orang kafir melihat ini orang Islam ya 313 dikit. Tapi begitu sudah mulai perang dan sudah mulai ada bentrok, ini orang-orang kafir melihat kok ya 313 banyak mau tambahannya. Tambahan-tambahannya itu malaikat sirrullah. Dan cuma di perang Badar ini saja malaikat ikut perang. Ikut perang dalam arti ikut gambaran orang kafir. Jadi ada yang ikut gambarin, ada yang ikut jatuhin kudanya, ada yang ikut macam-macam menghantam. Ini malaikat ikut cuma dalam perang Badar. Di perang-perang lain malaikat nggak ikut. Malaikat cuma turun, cuma mengabarkan jannah, cuma mengabarkan ni surga. Jadi dikasih tiket kali ya, tiket nih voucher surga, voucher dikasih jaminan. Di perang-perang lain malaikat cuma menunjukkan janji Allah, ini loh surga, ini loh syahid, ini loh syahadah, engkau akan mendapatkan ini, cuma itu. Tapi di perang Badar ikut gambarin orang kafir, jadi ditendang, benar-benar tendang. Nah ini yang tadi saya katakan kejanggalan yang membuat orang-orang kafir itu meninggal atau mati 75, setelah itu kabur karena takut, karena saking banyaknya. Padahal di awal dia melihat 313 itu dikit. Ini mah habis nih, kita habisin kata orang kafir. Bahkan saat itu ya Abu Jahal, saat itu saudara Abu Jahal udah yakin banget
Abu Jahal sebelum perang, sebelum perang Badar ini, Abu Jahal selamatan dulu. Coba itu, belum perang udah selamatan. Kata Abu Jahal, ini mah encer ya. Sebelum kita menang, kita rayakan dulu, udah pasti menang kita, kata Abu Jahal. Kata Abu Jahal, udah pasti menang kita. Jadi sebelum perang udah pesta dulu, karena yakin menang dan lihat kecil itu. Nah itu yang tadi banyak kejanggalan orang-orang kafir melihat kok banyak banget pasukan yang ternyata ikut perang dan ikut mengantem musuh, ikut mengantam mereka, mengantam orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu dan sekutunya. Nah orang Islam juga pada waktu melihat kejanggalan, banyak yang janggal. Jadi ada beberapa orang sahabat perasaan pedangnya belum kena Pak, belum tahu-tahu udah jatuh aja. Jadi belum kena, pedangnya belum kena, tahu-tahu udah jatuh. Kemudian belum ketemu itu kuda sama kuda, tahu-tahu kudanya udah jatuh aja, kuda orang kafir. Dan di situ ada orang-orang atau ada yang tidak dikenal yang udah menyerang duluan, malaikat itu. Namanya sirrullah, malaikat. Ini yang namanya azab yang bisa saja Allah datangkan ketika Nabi Muhammad masih hidup. Fa imma nuriyannaka, dan jika kami ingin menunjukkan kepada engkau sebagian siksa yang kami ancamkan, engkau pasti akan lihat. Nah sebagian ahli tafsir menyebutkan itu perang Badar. Jadi bentuknya adalah bentuk peperangan yang demikian dahsyat, malaikat turun dan bala bantuannya ini ya berbondong-bondong, bergelombang datang dari langit, namanya azab untuk orang-orang kafir. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, au natawaffayannaka, atau kami wafatkan engkau. Jika kami ingin menunjukkan, kami akan tunjukkan. Tapi jika kami ingin kami mewafatkan engkau wahai Muhammad, maka jangan khawatir, pasti mereka akan kembali kepada kami, kata Allah. Maksudnya kalau nanti tidak kami tunjukkan siksaan di dunia orang-orang kafir ini, pasti nanti di akhirat akan kami siksa. Dua kemungkinannya saudara. Ada kemungkinan disiksa di dunia ini saat Nabi Muhammad masih hidup. Yang kedua, nanti setelah Nabi Muhammad wafat, pada waktu ayat ini turun, Nabi Muhammad wafat, maka sesungguhnya ilaina yurja'un fa ilaina yurja'un, maka orang-orang kafir itu akan dikembalikan kepada kami. Nah saudara sekalian, fa ilaina yurja'un, hanya kepada kamilah mereka orang-orang kafir dikembalikan. Ini maksudnya orang-orang kafir yang punya anggapan bahwa hidup itu cuma sekali, setelah mati mah jadi tulang belulang, jadi bangkai, kemudian satu dengan tanah, udah nggak akan ada pertanggungjawaban dan nggak akan ada kebangkitan. Maka ditegaskan di sini fa ilaina yurja'un, nggak seperti itu, kepada kami mereka akan dikembalikan. Maksudnya nggak seperti itu habis begitu aja, ntar akan kembali kepada kami, akan kami mintai pertanggungjawaban, kata Allah. Ini pertama. Yang kedua, fa ilaina yurja'un, ini juga punya arti, sebagian orang-orang yang ingkar kepada kebangkitan itu, ada yang menganggap bahwa kembalinya bukan kepada Allah. Mereka yang menyembah berhala, orang-orang musyrik, berhala ada patung-patung yang mereka sembah, maka mereka menganggap entar akan kembali kepada patung-patung itu, dan patung itu akan ikut menyelamatkan mereka. Maka ditegaskan oleh Allah, fa ilaina yurja'un, enggak seperti itu, tapi hanya kepada kamilah, kata Allah, mereka dikembalikan. Mereka tidak akan dikembalikan kepada berhala-berhala, mereka tidak akan dikembalikan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai pembela mereka. Sama, entar berhala, entar Tuhan-Tuhan itu semuanya masuk neraka juga. Nah itu penegasan dari fa ilaina yurja'un, bahwasanya hanya kepada kamilah orang-orang kafir akan dikembalikan. Ini dua kemungkinan. Selain itu hadirin, kenapa ada kemungkinan kedua? Allah tidak menyiksa di dunia ini, ada semacam pemahaman bahwa nanti kami berikan penundaan, tidak kami berikan siksa atau azab, tetapi ntar di akhirat saja. Kenapa ada seperti itu? Itu bagian dari rahmat Allah.
Jadi Allah berikan waktu tenggang atau waktu beberapa lama, barangkali dengan waktu itu mereka sadar, barangkali dengan waktu itu mereka mau kembali kepada Allah dan mau bertobat. Ini bagian dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Kadangkala Allah berikan penundaan, tidak disiksa sekarang, supaya orang-orang itu mau bertobat, mau kembali ke jalan Allah. Dan memang siksa atau azab yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini tidak seperti umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Soleh, namanya kaum Tsamud, itu begitu ontak Nabi Soleh dipotong, kemudian dibikin ya, ada yang disate, ada yang dimakan, bikin stik apa namanya? Stik ya. Pernah makan masalah stik? Ya makanan bikin stik, bikin sate, ada bikin gulai, dimakan itu ontanya Nabi Soleh. Gak lama setelah itu habis semua satu kampung, habis semuanya. Siksaan yang benar-benar datang, kena siksa langsung dari langit, kena penyakit semuanya. Satu kampung habis, nggak ada siksanya. Kemudian kaum Ad, kaumnya Nabi Soleh, ketika ingkar kepada Nabi Soleh, sudah diberikan peringatan masih ingkar juga. Kemudian Nabi Soleh disuruh pindah dari kampung itu, pindahlah Nabi Soleh, Nabi Hud disuruh pindah dari kampung itu, maka tinggal kaumnya namanya kaum Ad, orangnya gede-gede bang, sama kaum Tsamud juga gede-gede. Itu setelah beberapa hari mulai kena penyakit. Awalnya pucet itu kuning, habis kuning merah, habis merah hitam semua badannya, nggak bisa gerak. Jadi kuning hitam merah itu nggak bisa jalan di rumahnya masing-masing. Fidarihim jathimin, mereka di rumahnya mati semuanya, dan satu kampung mati semuanya. Nabi Soleh dan pengikutnya sudah disuruh pindah dari situ. Nah, pada umat Nabi Muhammad tidak terjadi seperti ini, nggak ada azab yang sifatnya ini menghancurkan satu kampung, nggak ada. Tapi hanya peperangan gitu aja. Kalaupun ada yang sakit, nggak sekampung, paling hanya beberapa orang yang kena penyakit gitu aja. Jadi nggak semuanya. Yang lainnya bagaimana yang masih tetap kafir? Allah berikan penundaan. Mungkin dengan ditunda ini mereka mau merenung. Dengan merenung mereka mau taubat dan mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari rahmat Allah. Ayat 77. Yang berikutnya, walaqad arsalna rusulana min qablik, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, dan sungguh kami telah mengutus rusulan, rasul-rasul, min qablika, sebelum engkau Muhammad. Minhum, sebagian dari rasul-rasul itu, qasasna, kami ceritakan, alaika, kepada engkau. Wa minhum man lam naqsus, sebagian dari para rasul ada yang tidak kami ceritakan alaika, kepada engkau, kami kisahkan alaika, kepada engkau. Ada yang kami kisahkan, ada juga yang tidak kami kisahkan. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala ba'atha thamaniyata alafi nabiyyin, bahwasannya Allah mengutus 8.000 nabi, arba'ata alafin, 4.000, arba'ata alafin nabiyyin, 4.000 nabi, min Bani Israel, dari keturunan Israel, warba'ata alafin min sa'irin nas, dan 4.000 min sa'irin nas, dari sisanya manusia selain Bani Israel. Wa ma kana, dan tidak ada sekalipun, li rasulin, untuk seorang rasul, minhum, dari mereka, dari utusan sebelum engkau Muhammad, tidaklah mungkin ayatiya bi ayatin, mendatangkan satu mukjizat, illa bi idnillahi, kecuali dengan izin Allah. Liannahum, karena sesungguhnya para rasul, abidun, adalah hamba-hamba, marbubuna, yang diatur. Fa idza jaa amrullah, maka ketika telah datang amrullahi, perintah Allah, binuzulil adabi, untuk turunnya azab, siksa, alal kufari, atas orang-orang kafir,
qudiya, maka diputuskan bainar rusuli, antara para rasul, wa mukadzibiha, dan orang-orang yang mendustakan para rasul. Diputuskan bil haqqi, dengan sebenarnya, dengan adil. Wa khasira, dan rugilah, sia-sialah hunalika, pada waktu itu, al mubtiluna, orang-orang yang berbuat batil, orang-orang yang berbuat kebohongan atau kepalsuan. Ayadhaharul qada'u, maksudnya muncullah al qada'u, ketetapan Allah, wal khusranu, dan kerugian linnasi, untuk manusia. Wahum khasiruna, dan mereka orang-orang mubtilun ini khasiruna, rugi fi kulli waqtin, setiap waktu, qabla dzalika, sebelum datangnya siksa atau sebelum datangnya ketetapan itu. Setelah menunjukkan janji bahwasannya sabarlah wahai Muhammad, sabarlah wahai orang-orang Islam, sungguh ancaman kami terhadap orang kafir itu pasti akan datang. Nah, ini kepastiannya ini kan belum ditentukan oleh Allah, saudara. Kepastian akan disiksa orang-orang kafir, apakah melalui peperangan, apakah melalui wabah penyakit kayak COVID begitu, atau wabah-wabah yang lain. Ini kan belum diberikan kepastian. Memang di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 77, di situ tidak ada kepastian apakah akan Allah berikan siksa sekarang atau enggak, ada kepastian. Tapi yang jelas, hadirin, kayak kita nih misalnya, kita udah kelamaan kalah, udah kelamaan sabar, kira-kira pengen gak datang pertolongan Allah? Kita udah kelamaan kalah, udah kelamaan dijajah gitu ya, udah kelamaan dianiaya oleh satu kaum misalnya, pengen gak datang pertolongan Allah kira-kira? Pengen, pasti pengen. Orang-orang Islam pun seperti itu, pengen. Oleh karenanya dipastikan di ayat 77 tadi, sabar, sesungguhnya ancaman Allah pasti datang. Nah, di ayat 78 ditegaskan di sini hubungannya dengan ayat 77, ditegaskan, dulu kami pernah, kata Allah, dulu kami mengutus para rasul sebelum engkau Muhammad, itu tidak ada satupun yang bisa mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Pertama yang bisa kita ambil di sini, saudara, mukjizat mengalahkan orang kafir misalnya, atau semakin membuat yakin orang-orang beriman, atau membuat orang-orang kafir itu diam, nggak bisa berkutik argumennya, itu tidak bisa diminta oleh para rasul, nggak bisa diminta oleh para nabi, nggak bisa. Itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah, sepenuhnya adalah hak Allah. Jadi nabi nggak bisa minta, ya Allah, para nabi sebelum Nabi Muhammad pun begitu, nggak bisa, ya Allah saya minta mukjizat dong biar orang-orang kafir ini segera kalah. Ya Allah, saya minta mukjizat supaya pengikut-pengikut saya ini udah makin gak sabar nih. Nggak ada. Kalau Allah belum izinkan, maka mukjizat tidak akan turun. Berarti mukjizat bukan kepinginannya Rasul. Mukjizat adalah kehendak Allah. Rasul nggak bisa memohon atau meminta kepada Allah datangnya mukjizat. Wa makana li rasulin, itu wa makana itu bisa dikatakan tidak pernah terjadi sekalipun. Kalau wa makana itu tidak pernah terjadi sekalipun satu mukjizat dari para nabi kecuali dengan izin Allah. Jadi meskipun nabinya, umatnya pengen banget turun mukjizat, kalau Allah belum turunin nggak bisa turun. Ini bedanya mukjizat dengan yang bukan mukjizat. Beda sama sulap, Pak. Tahu sulap, Pak? Kalau sulap kan pengennya tukang sulapnya ya, sulap nih sejadah, saya jadiin, tahu saya jadiin mobil. Jadi sulap nih masjid, atau saya jadiin kapal misalnya, itu kan sulap, kepengenan tukang sulap. Tapi kalau mukjizat nggak bisa. Mukjizat dengan izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, maka akan Allah berikan mukjizat itu. Janji-janji Allah akan Allah laksanakan. Ini pertama kaitannya dengan keinginan orang-orang mukmin untuk segera terlaksana ancaman Allah, tapi tetap tidak akan bisa kecuali kalau Allah sudah mengizinkan. Kemudian yang kedua, dari ayat 78 ini juga bisa kita ambil bahwasannya Allah mengutus para rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada yang diceritakan oleh Allah
dan ada juga yang tidak diceritakan oleh Allah. Imam Jalalain di sini menafsirkan satu riwayat, mengutip satu riwayat, jumlah para rasul yang Allah utus itu jumlahnya 8.000, Pak. 8.000 orang rasul. 4.000 dari keturunan Israel dan 4.000 lagi selebihnya ini campur dari bukan Bani Israel, bukan dari keturunan Israel, yang mungkin dari Mesir, mungkin juga dari India. Tahu kalau dari Sunda ada apa enggak? Ya mungkin aja kan, itu kan selain Bani Israel. Sairin Nas kan bisa juga dari Garut atau dari Tasik atau dari Jawa misalnya, bisa. Ini Sairin Nas, kira-kira begitu. Tapi yang 4.000, 50% dari keturunan yang Israel. Yang 4.000-nya dari selain keturunan Israel. Israel di sini bukan Israel sekarang, bukan, udah beda. Israel di sini adalah Nabi Yakub. Jadi cucu-cucunya Nabi Yakub disebut sebagai Bani Israel. Cucunya Nabi Yakub yang jadi nabi 4.000 orang. 4.000 orang kuota nabi itu kan ada 8.000 tadi riwayat ini. Kuotanya yang 50% udah buat cucunya Nabi Yakub semuanya, yaitu Bani Israel. Nah, sedangkan 4.000 kuotanya itu buat selain keturunan Israel. Bisa keturunan dari yang lain, bisa cucu-cucu dari yang lain. Tapi kuotanya udah habis semuanya formulirnya, jadi bapak nggak bisa daftar, udah habis. Itu 8.000 itu, ini riwayat yang sahih, riwayat yang dikutip di sini oleh Imam Jalalain, ada 8.000. Tapi ada riwayat lain yang menyebutkan Rasul itu bukan 80.000 tapi 313 Rasul, 313, ada yang mengatakan 315, jumlahnya 300-an. Nah, sedangkan yang disebutkan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran 25 yang kita kenal itu. Yang kita kenal Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, itu 25 sampai Nabi Isa dan Muhammad SAW. Inilah yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, jumlahnya 25. Padahal lebih 313 atau bahkan ini 8.000. Rasul itu ada 8.000. Ini riwayat lain mengatakan 313, riwayat lain mengatakan 8.000. Itu Rasul. Siapa sih itu Rasul? Rasul itu orang yang laki-laki. Rasul itu laki-laki yang mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu Rasul. Nah, kalau Nabi laki-laki juga mendapatkan wahyu tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi buat sendiri, boleh. Nah, kalau Rasul nggak boleh. Rasul kalau dia tidak menyampaikan kepada umatnya maka dia khianat, dan mustahil Rasul khianat. Rasul atau Nabi dua-duanya ini pasti laki-laki. Bedanya kalau Rasul laki-laki yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umat. Nah, kalau Nabi laki-laki menerima wahyu namun tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ini perbedaan Nabi dengan Rasul. Ada 8.000, ya kan, ada 8.000 Nabi. Kemudian pembagiannya tadi 4.000 dari keturunan Israel atau keturunan Yakub, 4.000 lagi dari keturunan yang lain, keturunan selain Israel atau keturunan Yakub. Nah, bagian terakhir dari ayat 78 ini, fa idza ja'alullah qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mubtilun. Kata mubtilun, ketika sudah Allah perintahkan, telah datang perintah untuk menyiksa orang-orang kafir, maka sudah diputuskan dengan adil, maka rugilah di sana orang-orang pada waktu itu, rugilah orang-orang yang berbuat batal, yang berbuat batil. Mubtil itu hadirin dari kata abtola yubtilu, artinya orang yang berbuat kebatilan. Batil itu lawannya hak. Faqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah ja'al haqq wa zahaqal batil, telah datang al haqqu yang benar, wa zahaqal batil, dan lenyaplah al batil yang batil. Jadi kalau yang hak datang pasti yang batil hilang. Kalau yang hak itu datang pasti yang batil hilang. Batil itu apa? Batil itu sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak nyata, dia cuma ada dalam pikiran atau dalam satu
khayal atau estimasi orang. Contoh begini misalnya Pak, ini kita sekarang ada nggak nih? Ada nggak sekarang kita? Ada ini, ada. Tapi orang yang berbuat batil bilang nggak ada, ini cuma perasaan kita aja. Nah ada orang gitu enaknya digaplok. Gaplok lah, ngapa Ustaz digaplok? Katanya kagak ada. Kan tinggal bilang gitu. Itu berarti orang yang menganggap bahwa nggak ada, ini mah cuma hayalan doang, ini meja juga nggak nyata, ini cuma hayalan, nggak ada. Itu orang yang begitu, itu namanya orang yang berbuat batil. Termasuk orang kafir ini menganggap bahwa tidak ada Tuhan atau tidak ada hari kebangkitan. Itu juga orang yang berbuat batil. Orang yang berbuat mengumumkan atau meyakini satu kepalsuan yang sebenarnya itu salah. Contoh sederhananya seperti tadi, atau contoh sederhananya tadi bilang ini nggak ada karpet hijau, itu nggak ada, adanya ini tikar bukan karpet. Batil itu. Nah yang batil seperti itu ketika datang kebenaran dari Allah, benar-benar mereka melihat ada siksa neraka, benar-benar mereka melihat ada azab yang pedih dari malaikat Zabaniyah, maka mereka baru merasa rugi. Iya, ternyata benar, ternyata yang Allah sampaikan, yang Allah sampaikan melalui lisan para rasul itu ternyata benar-benar terjadi. Ini maksud dari kata mubtilun. Mubtilun itu berbuat batil, lawannya adalah muhiqqun, yaitu orang-orang yang berbuat hak. Kalau sudah datang janji Allah, maka kebenaran itu datang, Allah tetapkan, maka orang-orang yang berbuat batil itu akan rugi atau merasa sia-sia karena tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.